Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6? Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita dengan judul besar masih operasi hitung campuran pecahan. Tapi hari ini kita lanjutkan bagaimana mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya persen ke biasa. Jadi teman-teman sudah bisa persiapkan dirinya, buka bukunya halaman 44 yang C dan D ya. Jadi kalau mau mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya persen menjadi biasa itu lebih mudah sebenarnya. Tapi sebelumnya coba perhatikan dulu soal nomor 2 yang kemarin. Sebelumnya kita cek dulu penyederhanaan soal nomor 2 kemarin ya nak. Nah, coba kalau kemarin itu di halaman 46 sudah diubah bentuk desimal menjadi pecahan biasanya 0,6 sama dengan 6/10, kemudian 0,88/10, 0,2525/100, 0,7575/100, 0,125/1000 karena 3 angka di belakang koma, dan 0,325/1000. Ini disederhanakan dulu, cari faktor pembagi. Nah, 6/10 sama-sama dibagi 2 sehingga penyederhanaannya jadi 3/5. 8/10 sama-sama dibagi 2 jadi 4/5. 25/100 sama-sama dibagi 25 jadi 1/4. Kemudian 75/100 sama-sama juga dibagi 25 jadi 3/4. 125/1000 sama-sama kita bagikan dengan 125 jadi 1/8. Dan 325/1000-nya itu sama-sama dibagi 25 sama dengan 13/40. Nah, teman-teman silakan dibuat dulu ini. Kalau ada yang sudah buat silakan cek benar atau tidak benarnya. Semoga pada benar ya. Kalau misalnya ada yang salah silakan diperbaiki. Nah, setelah itu kita akan masuk bagaimana mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Jadi kalau mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, persen itu adalah nama lain dari per 100. Perhatikan materi yang ada di halaman 44. Kalau mau mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, maka penyebut setiap pecahan biasa itu harus jadi 100. Ketika nanti bentuknya sudah per 100, tinggal tukar pakai simbol persennya, 0 kecil, garis miring 0 kecil. Seperti contoh 1/4. Maka 4 ini dikali berapa supaya dapat 100? Maka di sini 4 dikali 25. Kalau penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga dikali 25. Sehingga dapat hasilnya 25/100. Kita tinggal ubah bentuknya jadi 25%. Ada cara lainnya ketika untuk mengubah pecahan biasa ke persen. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan pecahan biasa ini dikali dengan 100% langsung. Nah, kemudian 100-nya dicoret dengan penyebutnya. Cari faktor pembagi. Nah, di sini 100 ini dibagi 4, 25. 4 bagi 4, 1. Jadi tinggal kalikan 1 kali 25 sama dengan 25, pindahkan simbol persennya. Tapi biasanya mungkin akan lebih suka cara yang mencari penyebut dikali berapa supaya 100. Tapi kalau mau pakai cara kedua juga tidak apa-apa, yaitu dengan mengalihkan langsung pakai 100%-nya. Ingat saja coret silangnya, dapat hasilnya, kalikan dengan pembilangnya, kemudian hasilnya itu nanti di sampingnya ada simbol persennya. Kemudian teman-teman kalau sudah dipahamkan bagaimana dia pecahan biasa diubah ke bentuk persen, maka latihan yang mau kamu kerjakan itu latihan 5 di nomor 3. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. Nah, kalau dia misalnya kayak yang C itu sudah 5/100, nggak usah lagi dikali dengan siapa-siapa, langsung tinggal ubah 5%. Yang kamu ubah A, B, D, E, F. Setelah dari situ kita akan lihat sebaliknya, bagaimana kalau dia pecahannya itu bentuknya persen yang akan diubah ke bentuk pecahan biasa. Maka sebaliknya, kalau ada dia di soal nomor 4, saya contohkan langsung di sini. Soal nomor 4 yang A, 15%, maka sama dengan 15/100. Nah, di sini kita harus sederhanakan. Cari faktor pembagi yang sama-sama bisa membagi 15 dan 100. Faktor pembaginya sama-sama 5. 15 bagi 5, 3. 100 bagi 5, 20. Nah, maka
hasil pecahan biasa dari bentuk persen 15% yang paling sederhana itu adalah nih 3/20. Nah teman-teman lanjutkan yang B sampai F-nya. Ubah dulu persennya ke bentuk pecahan biasa lalu sederhanakan. Maka hari ini setelah mendengar pemaparan materinya, kita di latihan 5 nomor 3 dan 4. Ingat ya, yang nomor 4 disederhanakan. Selamat belajar teman-teman, diselesaikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.